Kalau kita melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang ibadah haji, ada 4 surat yang Allah berceritakan tentang haji. Surat Al-Baqarah ada beberapa ayat 158, ayat 196 sampai 203. Kemudian Allah juga berbicara tentang haji di surat Ali Imran ayat 97 setelah awal daripada juz yang keempat. Kemudian surat Al-Maidah ayat pertama sampai ayat kedua dan juga ayat 97. Maka bukan membahas tentang fikih ataupun rukun dan syarat daripada ibadah haji, namun esensi daripada ibadah haji yaitu maqasidul hajj. Apakah maksud dan tujuan disyariatkannya ibadah haji? Ada beberapa yang menjadi maksud daripada disyariatkannya ibadah haji. Yang pertama adalah bahwa ibadah haji merupakan puncak ekspresi ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara maksud dan disyariatkannya ibadah haji adalah Allah berfirman dalam surat Al-Hajj agar mereka menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim dan muslimah berangkat ke tanah suci, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu banyaknya tanda kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tapak dari seorang manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 138, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan berbagai ujian, maka Nabi Ibrahim menuntaskan itu semuanya. Ibadah haji merupakan perjalanan penuh zikir dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj agar mereka kemudian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Ketika seorang manusia sudah menggunakan pakaian ihram, kemudian berniat dan mendeklarasikan ihram, maka disunahkan baginya untuk memperbanyak talbiyah, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan manusia mengharapkan untuk berangkat ke tanah suci. Berapa banyak orang yang mampu tapi ternyata menunggu waktu gilirannya. Berapa banyak orang yang mampu tidak memiliki kesempatan. Maka ketika Allah memilih dirinya menjadi tetamunya, ini patut disyukuri sambil kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sambil membayangkan berapa juta manusia di Indonesia saja yang mengharapkan untuk bisa menjadi tetamu Allah. Tapi Allah lah yang menentukan siapa yang pantas dan layak untuk menjadi tetamunya. Maka perjalanan haji merupakan perjalanan penuh zikir, penuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan hura-hura, bukan perjalanan untuk sekedar melancong, tapi perjalanan kemudian penuh dengan zikir kepada Allah, mengingat tentang hakikat seorang manusia, sekaligus perjalanan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya.